Indonesia juga punya. Ada juga. Pakai juga. Biar fokus, pikiran jernih gitu kan. Fresh hidup, lagi. Fresh. Itu bukan hal-hal negatif guys, itu balsem. Itu boleh tuh. Betul. Untuk ngebuat pikiran makin fresh. Dan sudah ada countdown yang bentar lagi bakal menuju ke angka 0. Jadi buat yang nonton, setelah tadi gue mengemis ya, gue ngemis lagi nih. Hashtag IndoPride, hashtag Gaspol. Karena sekarang kita bakal langsung masuk di match Erangel yang terakhir, match yang keempat. Ini dia, Erangel. Selamat menyaksikan. Oke, tentu tanpa berlama-lama kita bakal menuju ke Erangel terakhir di PMSL Summer 2024 kali ini. Tampaknya arah pesawat cukup fair untuk Grand Final kali ini. Potongan dari bagian Yesnaya, sedangkan Gergopol tentu memudahkan mayoritas tim untuk turun di bagian kota masing-masing. Tapi untuk kita harus perhatikan juga, buat yang di farm, buat yang di Primors, tentu harus menyambung kembali perjalanan mereka. Buat tim-tim Indonesia harusnya secara overall cukup dimudahkan dengan arah pesawat seperti ini, cukup dibantu juga supaya nanti ketika rotasi pun dan juga pergerakan awal-awal ini relatif dan harusnya cukup aman. Ya, dan kita bakal lihat juga nanti kira-kira circle-nya bakal seperti apa. Karena dengan 3 circle sebelumnya, berkaca dari 3 circle sebelumnya, early-nya selalu menuju ke bagian atas. Sunhawk tadi ke atas. Iya. Terus tadi Erangel pertama, tengah agak ke atas. Erangel yang kedua di game yang ketiga ke atas. Apakah kali ini kita bakal disuguhkan kembali untuk circle-circle ke arah utara? Karena sebentar lagi circle harusnya akan muncul sebelum garisnya menghilang. Pesawat sudah hampir menuju ke arah ujung dan circle akan menuju ke arah mana survei membuktikan. Teteret, teret. Timingnya Kok salah. lama ya? Timingnya salah. Biasanya pas loh. Belum. Oh, Nah, ini dia. Ternyata Telat 3 detik. ya agak-agak ke tengah lah ya. Tengah agak ke bawah dan ini kayaknya bakal jadi sedikit PR untuk Pikmi. Setelah dia mengamankan bagian utara, kali ini dia harus menerobos ke arah tengah untuk bisa mengamankan circle. DX seperti biasa mereka bakal turun di arah Pochinki. Lalu dari arah Bumi Sport, RRQ mereka juga masih mendapatkan drop yang sama. Infinity juga masih melakukan hal yang sama untuk melakukan looting di bagian scrapping area sekitar sekitar hospital dan juga Gergopol perumahan. Dan Vampire kali ini mereka tidak memilih ke arah Zarki. Mereka milih untuk scrapping di Di pinggir arah pinggir. barat. Ini akan sedikit rebutan sama Infinity harusnya. Tapi mereka bisa jebar juga kan pas menuju ke pinggir-pinggiran quarry. Itu harusnya juga memberikan mereka cukup banyak ruang untuk maksimalin looting-looting mereka. Tapi dari BTR dapat poin pertama. Segernya Seger. di awal-awal dapetin satu Gue pick off. seneng nih. Tapi ada yang gue benci. Gue baru ingat circle-nya ke arah tengah. DX ada di tengah. Ini yang gue benci. DX di tengah circle dari momen pertama. Ya juga ya. Ini yang gue benci. Dan ini informasinya gue sadari ketika gue baca live chat. Jadi thank you live chat yang sudah Thank you. memberikan kesadaran ke kita-kita. Nah itu bentuk kekompakan juga. Nah, Sharing info-info yang penting. betul. Itu namanya simbiosis mutualisme antara caster dan juga viewers yang ada di kolom live chat. Dan alhamdulillahnya itu terjadi karena sekarang nggak delay. Ya. Jadi kita bisa langsung baca kolom live chat yang ada di YouTube sekarang juga. Atau beberapa kali gue ngelihat yang ada di TikTok. Bahkan beberapa kali gue juga ngambil beberapa komen yang muncul di watch party teman-teman streamer kita. Karena banyak banget. Udah pasti geng Anang Pablo udah pasti live. Walaupun ditinggalkan sama Windy. Karena Windy sekarang berangkat ke Thailand ya. Sekarang lagi menyaksikan langsung. Terus di TikTok juga banyak banget dan ada brand ambassador yang sekarang lagi live. Dan informasi lagi-lagi muncul dan lagi-lagi harus kita ingatkan bahwa 2024 PMSL Seafall akan dilaksanakan di Indonesia. Kotanya di mana? Soon bakal diumumkan di PUBG Mobile Esport ID ataupun di PUBG Mobile Esport. To be announced berarti To ya. be announced. To be announced. Jadi tinggal teman-teman mempersiapkan diri kalian. Mempersiapkan nanti juga semangat kalian. Karena tentunya PMSL kalau di Indonesia harus pecah. Harus pecah sih. Harus pecah. Harus Wajib. pecah, harus ramai, harus bawa tuh yang namanya snare, drum, segala macam. Kalau Ramaikan. biasanya lu bawa snare doang, lu bawa sampai drum satu set dah sekalian. Buat ngedukung Indonesia nanti di PMSL Fall. Apalagi pas ya? Trompet? Trompet bawa, kalau boleh masuk mah masuk. Sound system bawa juga dah, ngeband sekalian lu buat ngedukung Indonesia. Ada yang ngeband ya? Ada yang ngeband. Tapi gue masih penasaran buat venue-nya sih. Dan ternyata Iya. ketika kita ngelihat PMSL Summer di Thailand ini, memang diadakan di mall, Ya. tapi bukan di hall-nya, di ballroom mall-nya. Di ballroom ya? Di ballroom-nya. Berarti ini membuka kesempatan kalau nanti di Indonesia kita nggak berkaca sama mall. Kita bisa ambil ballroom-ballroom yang ada di Indonesia. Oke. Entah G-Expo kalau kita ngomongin di Jakarta ya. Ada lagi kayak ASBSD juga bisa lagi untuk diadakan di sana. Atau kita bakal pilih kota-kota lain gitu. Karena setahu gue kayak Surabaya, Semarang, ada banyak banget yang bisa dipakai gitu.
Banyak sih opsi-opsinya, tapi tentu semua informasi lebih lanjut kita bakal tunggu nanti dari official juga ya, Pas. Yap. Karena pastinya kita sudah mengantisipasi ini cukup lama. Terakhir kita ada lomba internasional untuk PUBG Mobile di Indonesia itu berarti di PMGC 2000. Mohon maaf nih Flo, gak gue Ya. sambut nih. Sansku duduk sebelah cewek nih. Wah. Wah. Ceweknya Sansku. siapa tuh guys? Guys, ceweknya siapa tuh guys? Coba IG. Sanskoy, Sansku diketan sama cewek guys. Diapit juga sama Reski Boga guys. Wah, kira-kira ceweknya siapa guys? Coba tulis IG. IG. Tapi buat mengomentari yang ada di live chat, buat Mas Leo Samawa, iya tadi gue bercandaan doang sih buat bawa satu set band gitu kan, ada drum, ada Iya. gitar, audio segala macam. Nggak bawa orkestra juga ya, itu lebih banyak kayaknya daripada satu band. atau orkestra mau dibawa sama dia. Mau dibawa satu orkestra, wah bikin show sendiri lo kayaknya, bukan nonton PMSL. Nyangkut mobilnya. Nggak apa-apa, masih aman, masih early, nggak bakal ada bentrok-bentrok cepat Semuanya juga. nggak apa-apa sampai di display, Pas. Ya, ada yang engeh ternyata. Apa? Dona. Ada yang engeh. Gue kira kalian pada lupa mukanya Dona, guys. Para kira yang mumpung di Thailand orang lain gitu ya. Iya, dikiranya, cewek Thailand nih di sebelahnya Sanskui. Ternyata Dona Fiska, guys. Tapi Berarti kan Dona nggak berangkat. Dona berangkat. Alu nggak ikutan main sama gua. Oh, maaf. Alu nggak asik. Maaf, bro. Kita dipertemukannya di awal dan di akhir ya. Chemistry-nya agak kurang nih. Agak kurang nih. Tengah-tengahnya belum dapat nih Betul. linknya. Linknya belum nyambung nih. Koneksinya udah ada, kayaknya belum tersambung tapi. Cuma jalur-jalur koneksinya doang. Dan mohon maaf kalau kita ngalor ngidul ya, karena kita juga ingin mengompakkan kembali keadaan di kolom live chat, keadaan di live stream, keadaan di komunitas kita yang sudah lama terpecah belah. Benar. Karena apa yang kita lihat sekarang juga dari teman-teman semua ya. Pasti adalah tim-tim yang kalian dukung. Kalau zaman dulu mungkin gampang, Pas. Karena yang juara kan 1-2 tim doang. Ya, Fanbase-nya yang ngumpul gitu kan. benar. Sekarang dengan banyak tim yang hebat, banyak tim yang luar biasa, banyak tim yang juara. Ini kan jadi fanbase-nya berpindah-pindah lah, Betul. pecah-pecah gitu kan. Tapi baik lagi teman-teman, jangan lupa kita adalah komunitas PUBG Mobile Indonesia. Terbanyak, Terbanyak, terbesar. kita adalah orang Indonesia. Kita lah tentunya mendukung bangsa kita. Kita mendukung tim-tim dari negara kita. Buat teman-teman yang punya tim favorit A, B, C, D, E, F, G, it's okay gitu kan. Sangat boleh gitu kan, itu pilihan kalian. Yap. Tapi ketika kita melihat tim-tim Indonesia lainnya berprestasi, mendapatkan penghargaan, Yes. juara untuk Indonesia gitu. Show off-nya banyak Iya, dan stabil. ya kita bolehlah mendukung mereka, mendoakan mereka juga. Kenapa? Karena pada akhir hari mereka adalah orang Indonesia yang tentu membawa negara kita Amin. di kancah internasional. Amin. Semoga bisa bagus, semoga bisa selalu konsisten dan alhamdulillah kita tembus di angka 20.000 like. Ya Allah, kangen banget Sudah? gua. Coba tambahin lagi guys, 25.000 kalau bisa langsung 30.000 like. Nggak apa-apa udah dibilang pengemis like demi kekompakan kita semua guys ya. Oke, kalau begitu kita harus kembali lagi menuju ke arah gamenya karena sekarang udah mau masuk ke stage yang kedua, so back to the beat. Back to the game. Dan kali ini kita melihat pergerakan dari BTR yang sudah membuka poin pertama mereka karena tadi mereka berhasil mendapatkan satu pemain dari NKT yang lengah. Dijadikan poin pertama untuk Bigetron dan apakah ini menjadi langkah yang baik untuk Bigetron bisa mengumpulkan poin? Melihat tadi beberapa bocoran-bocoran ketika tim-tim ini bergerak sudah mulai ada yang menabrak ke arah tengah, bahkan DX Pochinki sudah tengah, tapi mereka mengincar tempat yang lebih tengah lagi. Enggak, kata DX, tengah itu bukan pinggiran tengahnya gitu. Tengah itu bukan di sekitaran area tengah itu tengah. Mereka- Titik di tengah-tengahnya. Mereka ngambil bukitnya Pochinki cuy, mereka ngambil bukit selatannya Pochinki. Dan emang lagi mereka kontrol saat ini, bahkan mereka melakukan split menuju ke arah 3 titik yang berbeda. Ini bocoran buat kalian, nah ini dia mapnya. Dimana The Xavier kayaknya lagi memastikan dan lagi memprediksi kira-kira pergerakan circle-nya akan seperti apa. Supaya nanti bisa nge-regroup dengan mudah dan ternyata circle bouncing menuju ke arah timur. Ini akan membuat DX harusnya mereka bakal balik lagi ke Pochinki untuk ngambil ujung dari Pochinkinya. Karena kalau mereka ngambil ke arah kanan, Bukit Kentang mungkin itu agak sedikit tricky buat DX. Kemungkinan besar mereka bakal kembali lagi menuju ke arah Pochinki. Dan Pikmi ya sedang melakukan pergerakan juga, sudah keluar mereka dari arah Severny. Masuk melalui daerah-daerah sekitaran Ruins tadi. Dan untungnya Pikmi nggak bertegur sapa dengan Boom yang mengambil bagian rumah banjir dan juga daerah sekitaran Ruins. Tidak ada pertemuan antara tim-tim Indonesia. Karena biasanya kalau bertegur sapa, tim Indo yang ketemuan pertama pasti Boom dan RRQ. Pasti. Itu udah kayak best friend, Pas. Di semua map. Di semua map. Di ya. semua map. Kalau dipantau ya, walaupun kayak lu ngelihat RRQ di mana, Boom di mana, entah Ketemu aja. kenapa tiba-tiba mereka bertemu aja.
Benar. Tapi kali ini kita bakal lihat bukan dua tim Indonesia yang bertemu, tapi tim asal Malaysia, Yudo Lions bertemu dengan tim Bigetron. Tidak bertemu secara langsung, tapi saling menyapa lah kali ini. Yap. Area ini tentu bagian dari farm yang cukup enak, karena kan high ground. Agak menuju high ground, atas juga bukit yang tinggi, rumah-rumah juga cukup besar. Dan kalau di awal-awal suka harus kendaraan sini. Tapi buat tim Yudo Lions tentu mereka juga butuh waspada dengan bukit-bukit tepat di belakang mereka. Nggak boleh sampai mereka terekspos, Betul. knock, dan malah jadi bahan rush oleh lawan-lawannya. Ya, apalagi yang paling dekat sama mereka adalah BTR. Dan kalau ngomongin BTR sebenarnya gue yakin banget loh. Mereka udah hafal mati dengan daerah ini. Karena ini adalah area looting yang cukup lama juga dulu dipertahankan oleh Yes. BTR ketika mereka ambil farm dan sebelah kiri dari farm atau barat dari farm. Tempat yang ditempatin oleh pemain-pemain dari YA kali ini. Sersia, terlihat mereka bergerak dengan sangat berhati-hati bermain di pikiran circle. Berbeda playstyle yang mereka lakukan. Tidak langsung tusuk ke arah tengah seperti yang mereka lakukan di Erangel sebelumnya. Tapi kali ini mereka bermain lebih sabar. Melihat pergerakan dari FaZe Clan di bagian sebelah atas tadi atau di bagian kiri mereka. Gak ambil pusing. Mereka ngekor lagi dari bagian belakang. Ini playstyle-nya si Sersia mengingatkan gue dengan playstyle-nya RRQ 2 tahun yang lalu. Mirip banget ya. Serupa lah, cuman nggak mirip-mirip banget. Cuman Iya. ngekornya serupa. Ngekornya serupa, dia untuk tailing punya cara yang cukup unik juga. Karena kan baik lagi pas, ketika kita melihat musuh kita maju, sabar, tahan lu, talon nih, Aman. 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 Oke, ketika kita melihat lawan kita maju menggunakan mobil, ngederet mereka kan, ngederet, aman nih nggak tembakin mereka. Otomatis kita kalau ngikutin mereka itu juga aman pas. Ya. Sampai di saat dimana mereka mulai tembakin kita pencar. Cari posisi lain untuk ketika mereka mau Sandwich nabrak. kalian. Atau kalau mau nabrak compound, tabrakin juga ikutan pas. Nah, jadi pelakor dah tuh. Jadi pelakor gitu. Jadi memang kalau kita tailing itu fungsinya apa? Ngapain lu ngikutin orang lain nggak jelas banget. Karena dia di depan itu aman nggak nembakin. Benar, Berarti kalau kita lewatin jalur yang sama persis kayak dia itu aman. betul. Dan masuknya ketika dia diganggu sama tim yang bakal motong di bagian depan. Harusnya seperti itu. Tapi FaZe Clan kayaknya belum ada genderang perang yang terjadi. Karena FaZe Clan masih cukup aman dan mungkin Sersia bakal bertegur sapanya dengan Pygmy. Karena deketnya Sersia ini hanya kedua tim aja antara Pygmy dan juga tim FaZe Clan. Sementara dari Infinity mereka juga bergerak dengan sangat sabar. Setelah di interview tadi kayaknya mereka bakal bermain dengan playstyle-nya mereka. Nggak ke distract sama tim-tim lain. Mereka bakal tetap fokus dengan gaya main mereka. Ngincar juara. Mereka tadi bilang kalau nggak salah nggak terlalu dipikirin juaranya Ya. lagi. Yang penting bisa secure top 5-nya dulu. Amanin dulu tuh. Amanin dulu buat keriatnya. Kalau bisa 4. Kalau bisa 4 biar langsung ke group stage tanpa survival stage. Benar. Tapi kalau dapatnya 5, apa boleh buat? Pada akhir hari harus Apa nih? Lu Gue sabar bro. Gue sambil baca live chat sambil dengerin omongan lu lu nih. takut salah jawab ya. Bersyukur. Bersyukur itu dia. Karena apapun posisinya kita harus Bersyukur. Itu dia guys. Lama tidak ngegas bareng, ada sedikit min koneksi guys antara otak gue dan otaknya Wolfie. Ya tapi kita bakal fokus kembali bertukar gamenya di mana FaZe Clan yang sudah mulai dekat dengan The Xavier. Mereka datang ke arah rumah dari The Xavier, sudah mengetahui setup dari The Xavier walaupun masih belum 100%. Mau fokus ke DX tapi harus melakukan pengontrolan area belakang karena Vampire sedikit memberi gangguan dari arah bukit belakang dari arah Pochinki, atau dulu gue bilangnya bukit kembar, gunung kembar yang ada di bawah dari Pochinki, di mana yang kanan lebih besar daripada yang kiri. Dan Sersia kali ini yang mengamankan bagian gereja, bermain agak sabar, tidak langsung menusuk ke bagian tengah dari Pochinki, tapi mereka bermain dari bagian luar Pochinkinya. Gereja yang mereka kontrol cukup dekat dengan Vampire dan kayaknya nggak ketemu mereka sama Pygmy karena Pygmy mengamankan bagian yang lain. Ya, tapi kita bakal lihat juga tampaknya Sersia dengan game yang run point yang cukup Apaan maksimal. Itu apaan? Apaan guys? Bisa di-rewind nggak sih? Abang produser tadi teriakannya nggak bisa di-rewind ya? Aduh, Itu teriakan. teriakan tadi. Dan gue yakin itu bukan sound effect. Itu kayaknya suara di venue yang bocor. Gue sampai nyari pas suara apaan pas. Gue juga bingung. Gue pengen lihat HP gue. Sumpah Suaranya aman. gue juga aman. Suaranya aman, suara dari mana? Ternyata Sumpah dari gue venue. sampai lihat dari HP, gue sampai lihat kiri kanan lu kayak itu suara apaan? Yang gue denger tadi suara cewek aja. Ya. Ya, makanya radar kita langsung bergetar gitu kan. Karena mendengar suara cewek tiba-tiba teriak tadi. Entah siapa yang teriak. Dan 16 tim masih utuh dan belum ada yang pulang lagi ke arah lobby setelah pemain NKT yang diculik sama BTR tadi. Oke, kita bakal kayaknya juga tampaknya dari NKT kehilangan satu pemain di awal-awal. Sekarang bermain digempur oleh tim Yudo Lions dan juga Sam9. Tampaknya pemilihan tempat mereka tempat yang cukup berisiko, terjepit dari dua angle yang berbeda. Memang ada deep, ada low ground, tapi posisi mereka terbuka banget dari Sam9 dan baru dibilang juga tampaknya Spider Tan.
terknockdown sementara waktu ini Pasta. Ya wajar ya, tersandwich oleh dua tim Yudu, Sam9 semua punya angle bertukar ke arah tim NKT. Satu berhasil diculik dan granat bakal dimainkan, akan connect kembali tapi ternyata kosong di dalam smoke tersebut. Hanya sebuah confirm elimination yang mereka lakukan. Satu broken shake yang harusnya bakal dikontrol kembali. Dua pemain terakhir tersisa di arah broken shake. Akankah ditabrak? Tapi kayaknya Sam9 akan bermain lebih objektif lagi untuk mengontrol zonanya. Agak beresiko karena mereka juga bertetanggaan dengan tim Yudu. Sam9 atau Yudu yang akan mendapatkan pemain terakhir dari NKT. Oke, kita bakal juga kali ini dari tim Yudu Lions masih menggunakan atau rumah mereka untuk naikin advantage mereka, height advantage mereka. Tapi sementara kita lihat dari Olio juga masih mencari mana posisi lawannya, berpindah kali ini menuju arah-arah Sam9 yang lainnya, di mana Alter Ego lah yang mulai diincar. Kalau ingin tip dikit pas ke arah map, terlihat juga Alter Ego center banget gantiin DX. Ya, ini AE bermain lebih objektif untuk mengamankan bagian center. Atau mereka bermaksud untuk memotong center play-nya si DX. Makanya mereka kontrol duluan, tapi Sersia bakal bertegur sapa dengan tim Infinity. Dua tim Thailand kali ini bakal bertegur sapa. Logan di barisan paling depan dan Logan berhasil diamankan namun dari arah The Xavier. Satu anggota mereka tumbang bertemu dengan tim Bigetron dan Aliens. Akankah dieksekusi ataukah akan ter-revive? Belum terspot keberadaan antara BTR dan juga DX. Yang jelas dari Sersia mereka berhasil menculik satu pemain dari Infinity. Oke, kita bakal dari Sersia tampaknya masih mengunci menuju ke arah Infinity. TRNK tampaknya tidak diberikan ruang atau bergerak kemanapun. Dan sementara Talon bertemu dengan tim RRQ saat ini. Yoru langsung menuju ke arah Snap yang tertumbangkan. Dan bahkan dari Yoru langsung meng-end seorang Snap saat ini. Tampaknya zona pun cukup rusuh karena ini open field banget pas. Ya. Ini nggak banyak nih spot selain Pochinki. Untuk diisi rumah-rumah tuh nggak banyak space. Betul. Nggak banyak pilihan. Rumah Roti di tengah udah diamanin sama tim AE. AE. Depannya Rumah Roti udah diamanin sama tim BTR. Ya, BTR. Sedangkan bukit-bukit udah dikuasai berbagai tim di pinggir-pinggir area zona. Sehingga tim-tim yang YOLO ke tengah-tengah zona udah pasti jadi free shoot dari semua tim-tim sekitarnya. Bener, emang sih. Gue juga agak setuju nih sama kolom live chat ya. Kalau ngelihat zona seakan-akan tertuju menuju ke arah DX tuh kayak di setting gitu kan. Cuman kan nggak mungkin di setting sama DX guys. Pasti ini udah random aja buat keluar tapi Infinity. What happened man? Apa yang kalian lakukan? Langsung menjadi satu pada satu untuk tim Sam9. Satu persatu dilumatkan bahkan langsung meledak tadi mobilnya. Poin berikutnya untuk tim Sam9 walaupun satu take down tapi dibayarkan juga dengan poin yang mereka dapatkan. Infinity dalam bencana, Infinity dalam masalah dan Infinity diratakan oleh Sam9. Celah terbuka untuk dua tim Indonesia, Bigetron, Alter Ego. Mereka punya chance untuk nge-retake tempat di peringkat kelima. Iya Pak, dengan 0 poin kantongnya oleh tim Infin. BTR hanya butuh 2 poin untuk menyamakan tim Infin. Alter Ego hanya butuh berapa nih berarti? 5 poin lagi. Ya, 5 untuk sampai 6 menyamakan. poin. Kalau mau nyamain 5, kalau mau lewatin 6. Yap. Dan itu sangat mungkin, sangat-sangatlah mungkin kali ini. Bahkan RRQ, meskipun dua pemain saja bisa maksimalin game kali ini, paling nggak tempel dengan tim-tim yang di atas dia. Betul, harus ditempel supaya gap poinnya nggak jauh, supaya chance masih terbuka dari 2 kali Miramar yang akan kita mainkan setelah ini. Sersia pun dalam kondisi yang berbahaya kali ini, mereka berada pada Rata Fast juga, Clan, bahkan Fast tembakan Clan. begitu lengket. Fast Clan diratain nggak sih? Rata kah? Rata. Ini agak telat ya live statusnya ya. Fast Clan dipulangkan ternyata menuju ke lobby dan Sersia berhasil menambah pundi poin mereka. Tapi nggak lama usia mereka karena Vampire mulai memberikan pressure. Vampire mulai merekam dari bagian belakang mereka. Terus smoke dilakukan dan bye-bye untuk Erzi. Satu persatu tim Thailand dipulangkan menuju ke lobby. Kejar-kejaran poin antar tim Thailand terjadi. 2 sudah selesai, Vampire bakal berjuang tapi kita berpindah menuju ke Sam9 yang bertemu dengan tim RRQ. Satu revive sedang dimaksimalkan, granat dimasak, Yuhai memasak granat, Luyu juga memasak granat tapi untungnya masih belum terlalu on point. Bisa revive. Tidak memberikan splash damage sama sekali, revive-nya berhasil dan drop first aid kit juga dilakukan untuk bisa digunakan bagi tim RRQ. Yuhai tracking menuju ke arah smoke dan hitmarknya masuk. Deplah yang berhasil mendapatkan Hexas. Satu ditumbangkan, last man standing Peko menjadi pemain terakhir untuk tim RRQ. Dia keluar dari bagian smoke, DBS dimainkan dan front shoot dari Yuhai mengakhiri perjalanan dari RRQ. Oh, tapi kita bakal pindah menuju ke arah tim Boom. Tampaknya fight demi fight tidak pernah berhenti, terus berjalan kali ini. Dari Boom, tim yang ada di puncak klasmen sedang mengantongi 1 point elimination kali ini, bermain di pinggir area circle, tidak bisa terburu-buru juga. Karena depannya ada Talon, ada Flash yang tentunya menghalangi pergerakan mereka. Tapi dari Reizi tadi menggocek, ditubruk kendaraannya. Dan Gosu pun langsung ditumbangkan, Korte ditumbangkan, Yoru pun join the fight.
melakukan spray down dari jarak jauh, tapi lihat tampaknya Batman di tengah-tengah asap dari Kaliko menggunakan FFP mode, mencari di mana musuhnya, di mana targetnya, di mana lawannya. Tapi dari Boom tampaknya tinggal satu pemain lagi dan mereka pun akhirnya pulang ke arah lobby. Ente untuk tim Boom di game kita yang keempat. Nice try banget buat Bumi Sport karena ketika mereka lagi fokus mereka juga diganggu dengan Talon yang menembak dari bagian bawah sana. Talon benar-benar menjadi pengganggu ketika Boom sedang menghadapi satu tim yang menabrak bertukar masih mereka. ada Tim Boom. Flash masih bisa mendapatkan kehidupan kali ini, bahkan Boom yang terselamatkan ternyata tidak terlalu lama karena Frenzy pun berhasil diamankan oleh Talon. 5 eliminasi untuk Talon dan semakin mengokohkan posisi Talon untuk ada di top 5. Sementara ini mereka sudah membalap poin dari Yudo Lions. Iya, bahkan dari Talon saat ini ya masih punya chance juga nih Pasta untuk coba ambil nomor 2. Rebutin spot di nomor 2. Yudo Lions tinggal satu pemain lagi. Kalau dia tumbang pas, ini angin segar bagi BTR juga AE. Betul, ini angin segar banget buat BTR sama AE, tapi harus dimaksimalkan. Ketika Yudo Alliance tumbang, BTR sama AE nggak boleh melepaskan kesempatan ini untuk mendapatkan poin yang banyak, seenggaknya mepet poin dari Yudo Alliance-nya dulu. Itu kunci awal, itu target awal yang harus dimaksimalkan oleh BTR juga Altrigo kalau dua tim ini ingin merangkak ke Riyadh. Oke, untuk Altrigo dan juga BTR pas, kalau kita mengingat posisi mereka mengambil compound keduanya. Kalau zona mental ke arah kanan, enak banget sih posisi mereka pas. Dimana posisi mereka ini salah satu tim yang mungkin bisa dibilang prioritas chicken. Kalau Harusnya mental ke arah kanan zonanya, atau ke tengah-tengah ladang ya. Berdasarkan posisi mereka dan circle saat ini ya. Iya, salah satu prioritas untuk dapetin WWCD. Betul. DX, harapan itu masih ada di Pikmi. Pikmi bisa nge-backstep mereka, paksa mereka perang, membuat mereka paling enggak nantinya ya pecah fokus untuk menghadapi lawan-lawan sekitarnya. Tapi tampaknya dari Talon, Misery, Axel jatuh kali ini dan Talon tinggal menyisakan satu pemain terakhir mereka yaitu Yoru. Bertahan dan tampaknya Yoru pun dipulangkan ke lobby dan Ente untuk tim Talon, tapi tentu dengan poin cukup maksimal. Ya, at least ada poin elim lah yang mereka bawa, bahkan mereka juga mendapatkan tambahan bonus dari placement point yang mereka bawa saat ini. Karena mereka finish di peringkat ke-7, berarti mereka membawa satu placement point. 6 poin total. 6 ya betul, 6 poin total yang dimiliki oleh Boom, Boom lagi, oleh Talon kali ini. Gua tuh ke distract gara-gara zonanya ke DX. Sumpah, gue tadi mau bilang, gue mau bilang Talon jadi Boom Esports gara-gara zonanya menuju ke DX. Harapan gue cuma di Pikmi sih, untuk bisa menggagalkan The Xavier masuk ke placement yang lebih baik lagi. Ayo tolong dong Pikmi, ratakan DX dan memudahkan tim-tim lain. Gak usah tim Indonesia doang, semuanya masuk ke Pochinki. Iya. VPE gue yakin mereka nggak bakal langsung tabrak menuju ke arah dalam dari Pochinki-nya. Mereka bakal screening dulu ke bagian luar, ke bagian bukit-bukit yang ada di bagian bawah dari arah Pochinki. Dan kali ini close combat terjadi, Yudo bertemu dengan tim Alter Ego. Hans for You terspot, Hans for You tertangkap, Hans for You dipulangkan ke arah lobby. Last man standing dari Yudo Alliance ternyata bisa mendapatkan pemain dari tim Alter Ego. Area 1 terculik, tapi Alter Ego masih memiliki player-player lainnya. Sekarang dua orang sedang melakukan sebuah rotasi, melewati bagian bawah, melewati tim Vampire. Apakah yang terjadi? Alter Ego terselamatkan atau tidak? Ngelihat dari statusnya kayaknya ketangkep. Oktanya tumbang. Tony K berhasil mendapatkan Okta dan Okta pun dipulangkan. Last man standing dari Alter Ego nggak bisa bertahan karena Alpha juga terspot. Oke, Alter Ego tampaknya menyamakan poin dari Infin dan BTR lah kali ini punya chance terbesar nih untuk masuk ke dalam jajaran top 5. BTR lah yang punya kesempatan kali ini untuk mengkokohkan posisi mereka dalam top 5 dan mengamankan slot paling nggak bertahan di dua game terakhir. Ini kalaupun amit-amit ya, kalaupun BTR pulang sekarang, mereka udah ngebalap poin dari Infinity. Secara mereka ngedapetin tambahan placement point, tambahan 2 kan. Infin 0 total. 10, 6, 5, 4, ya. 3. 3 poin. 6, 2. 10, 6, 5, 4, 3. Iya benar-benar. Bahkan sekarang 4. Iya. Keduanya serata. Ini berarti BTR. Bahkan kalau Chicken, punya chance untuk masuk dalam jajaran tempel top 3 paling. Betul. Mereka punya tiket untuk memperebutkan top 3-nya untuk tidak ada di survival stage, tapi mereka langsung bisa mengamankan bagian group stage-nya. Target depan mata sekarang yang paling possible adalah gimana caranya tim-tim Indonesia memaksimalkan jumlah tim untuk bisa hadir di top 5, untuk bisa masuk ke PMWC dan masuk ke PMRC. Dua tim Indonesia tersisa kali ini, Pikmi dan juga Bigetron Red Alien, sementara BTR masih tertaruh untuk bisa masuk ke arah zona. Lawan di depan mereka adalah tim Vampire, karena lawan dari DX adalah Pikmi. Oke, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari tim VPE ya. Mendengar bahwa tidak ada auto invite sejauh ini, Pasta, mereka mulai serius lagi, mulai mengejar poin-poin lagi dan tampaknya mulai jadi lawan yang tentu harus waspada oleh tim Bigetron karena Satarles langsung di take down tanpa berlama-lama oleh tim VPE. Betul, lawan mereka cukup tangguh, Vampire, tim yang punya pengalaman juga dengan player-player yang juga berkualitas dan berpengalaman juga, dan kali ini BTR melakukan split. 2-1 split yang mereka lakukan, Laparas ditinggalkan di bagian belakang sana, dia masih punya UAS.
Akankah regroup ini berhasil? Karena ladang terbuka yang akan ditembus oleh pemain ini, oleh Lapar untuk bisa regroup dan touchdown dia, namun ada tembakan yang begitu menyakitkan tadi. Untungnya tidak on point ke arah pemain dari Bigetron, hampir saja Genfos tumbang. Sebuah angle jendela yang hampir saja dimaksimalkan oleh pemain dari Vampire. Ya, kita bakal juga tampakkan dari tim BTR mengambil rumah jamur, coba untuk bertahan selama mungkin dan seaman mungkin kali ini dalam area yang cukup kecil. Tapi kita perhatikan juga sekarang dari tim VPE. Mereka sudah mengincar Bigetron. Mereka tahu Bigetron terjebak dalam lantai 2 dari rumah jamurnya. Akankah mereka coba nge-push dan bermain lebih galak nih, Pasta? Ya, zonanya apalagi agak sedikit melenceng dari WTR. Berarti mereka harus keluar dari arah sniper tower ini kalau misalkan mereka ingin masuk ke dalam zona yang berikutnya. Agak menyulitkan memang karena kontrol area paling enak diamankan oleh tim DX kali ini. Pikmi juga harus mendobrak setup dari tim DX. Gue berharap banget Pikmi bisa menghajar DX supaya poin DX gak bertambah. Karena dengan DX Chicken di match ini, mereka memperbesar kesempatan untuk ngebalap Bumi Sport. Itu dia, itu yang gue takuti juga dari tadi ya. Karena dari DX dari tadi kan bisa dibilang ya dimanjakan oleh zona. Iya. Dapetin zona, nggak perlu pindah sama sekali dan somehow masih bertahan juga tanpa ada kehilangan satupun anggota mereka. Harapan gue adalah jangan maksimal poinnya. Baik secara elim, Iya. kalau bisa tahan secara placement, tahan secara placement. Jangan Betul. kasih sampai terlalu jauh poin-poinnya. Benar, apalagi dapetin Chicken ini bakal berbahaya banget karena ada tambahan 10 poin placement dan 3 pemain dari Pikmi mereka bakal bergerak beriringan. Satu persatu rumah mereka cek. Ini harus ada detail check yang benar-benar mendetail. Hard Full check harus hard mereka check. lakukan. Hard clear. Hard clear, hard check apapun itu supaya nggak ada backstep yang terjadi di Pikmi ataupun HBD yang terjadi di Pikmi. Karena kalau maju satu-satu mereka nggak tahu pasti setup dari DX seperti apa. Dan BTR no, melakukan BTR. pergerakan dan tracking yang begitu menyakitkan. Swat bisa mendapatkan satu Zuxi. Tumbang di tengah perjalanan tapi touchdown. Satu pemain dari BTR untuk mengamankan bagian rumah di ujung Pochinki. Satu lagi masih tertahan di arah belakang dan granat akan dimaksimalkan. Lemparan dari Swap keluar dari persembunyiannya. Tapi Nuzi tahu masih ada satu coy di belakang. Dia tahu karena dia lihat di mobilnya cuma Oh, dua no! orang yang naik. Oh no, tinggal Genfos. Seorang diri masih bertahan di bagian area rumah jamur. Dan zona pun akan menghimpit dia. Zona pun akan mengikis nyawa dia. Dan Schweppes di tengah-tengah asap yang begitu tebal. Dia pun akan coba untuk terus melok ke arah Genfos. Tapi lihat dari Pikmi, Joe Branky tampaknya menumbangkan one. seorang Shadows. Mendapatkannya. Oh, nice try. Tapi tampaknya dari Acul lah yang mendapatkan seorang Genfos. Yap. Nice try untuk Bigetron Red Aliens dan untuk 4 tim Indonesia yang lainnya yang sudah dipulangkan ke arah lobby karena sekarang masih ada Pikmi yang bakal berjuang untuk di akhir-akhir ini bakal ada tracking dari arah Nadeti dan bisa mendapatkan satu Acul tumbang. Tidak ada threat yang terjadi, revive berhasil dilakukan dan granatnya connect. Jobran Ki bisa mendapatkan 2 tamparan menuju ke arah tim Xavier. Tapi ada backup granat yang datang. Untungnya tidak bisa mendapatkan pemain dari tim Pikmi. Acul saja yang ter-take down. Nadeti terspot di bagian lantai 2. Ada di arah balkon lemparan menuju ke arah sana tapi ternyata Nadeti mundur ke bagian belakang. Sudah terspot oleh 2 pemain bakal dikejar DMC. Tugasmu begitu berat. Ada masakan granat yang di-cancel karena Nadeti semakin mendekat. Granat berbahaya di depan dari pintu. Jangan sampai tergocek, tetap fokus dengarkan step, jangan overpick. S12K di tangan dari 2 pemain ini. Sudah di-lock oleh 2 pemain dan masih ada satu PR lagi. Lamborghini. Masih menjaga dari sisi luar kompounnya Pasta. Masih mencari celah dalam pertahanan dari tim Pikmi. Ingin menculik tim Pikmi saat ini. Tapi dari seorang Dimzi tampaknya sudah menemukan Lambor. Untungnya ditemukan di tempat persembunyiannya agar nggak bisa kasih free flank ke arah tim Pikmi. Ya, harus fokus Pikmi menjaga pemain-pemain dari tim The Xavier. Nadeti sudah terspot di bagian lantai 1, tapi granatnya masih berspekulasi di lantai 2. Sayang sekali tadi, dan ada granatkah? Smoke ternyata yang dilemparkan, dan stepnya terdengar. Satu kaki terlihat akan ditabrak begitu saja. Billbot punya PR cukup berat kali ini untuk bisa menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ada di bagian luar, jam dilakukan, dan kali ini di sandwich oleh posisi dari tim Pikmi. Billbot bisa mendapatkan 1 jam, dan ternyata yang berhasil mendapatkan seorang Nadeti. Last man standing Lamborghini tertahan di bagian rumah. Mau kemana kamu nak laba-laba? Hei, 0 eliminasi. Hei, kamu tidak bergerak. Hei, apa yang kamu lakukan? Main apa ngendok ini? Bagi gua jadi kesel juga gua. Berpositif thinking udah nggak bisa gua ngeliat permainan dari DX. Ngendok. Emang sih itu gameplay. Cuma kok bisa betah main gameplay dengan seperti ini? Ya memang efektif. Memang efektif, Tapi Pikmi terlalu lama untuk ngelok ke arah DX sampai Vampire punya celah untuk mendobrak Pikmi. Iya, tapi lihat dari DX tampaknya mereka sepanjang game defensif. Ketika disuruh perang nggak siap Pasta. Ketika disuruh perang, goyang mereka. Bukan game pertama, performa mereka tidak maksimal. Karena tampaknya mereka pun Rata untuk The Xavier. Game on untuk Pikmi. Bisakah mengalau laju poin dari tim Vampire?
Kalau Vampire Chicken, mereka dapat tambahan 10 poin, mereka dapat eliminasi dengan 2 digit, 20 poin lebih mereka kumpulkan dan ini mampu untuk mengkontes top 5 dan Vampire berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Untuk di hari ini, game on untuk Vampire, zona berbahaya di top 5. Ya tampak dari VPE. Berapa poin mereka pas sebelumnya pas? VPE tadinya 89 poin. Eh, VPE 89.